Pak Rehan sudah hadir dalam proses kegiatan kali ini. Saya dengar-dengar ini Pak Rehan mau melakukan coaching ya? Betul, Pak. Dan mencoba melibatkan saya sebagai supervisor gitu. Betul. Oke. Sebelum lebih lanjut ke coaching, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan ke Pak Rehan. Ini terkait masalah dalam supervisi biasanya ada sebuah rubrik sebagai panduan saya untuk melihat proses coaching yang Pak Rehan lakukan. Nah, kali ini kesempatan kita ini mendiskusikan rubrik penilaian mengenai coaching. Nah, sudah saya buatkan. Nah, ini rubriknya. Ya, ada proses beberapa tahapan dalam melakukan coaching. Kalau saya boleh tahu, coachingnya ini menggunakan alur apa ini? Tirta, Pak. Alur Tirta. Oke, tentunya dalam alur Tirta ini ada proses mendengarkan aktif. Ini yang saya lihat nanti ya. Pertanyaan berbobot, memberdayakan coachingnya sebagai rekan guru kita untuk tentunya ada solusinya nanti ke depannya. Ya. Dan saya penasaran nih, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Rehan? Sebenarnya sebelumnya saya minta Bapak sini itu untuk melihat saya ini dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan dalam kehadiran penuh tuh, Pak. Pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Iya, ya. itu yang ingin saya saya catat di kembangkan. sini ya kompetensinya ya. Berbobot dan Kehadiran penuh. presence ya. Iya. Oke. Selanjutnya dari kompetensi pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh ini secara spesifik nih Pak Rehan ingin saya mengamati bagian yang mananya nih? Pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu, Pak, karena di pertanyaan-pertanyaan itu kan harus terbuka ya, Pak, ya, untuk menggali potensi yang ada pada coach, sehingga coach bisa lebih terbuka dan bisa menemukan solusinya dari pemikiran-pemikiran coach itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, perlu diketahui bahwa pertanyaan berbobot itu ada beberapa ciri ya. Mendengarkan aktif, membantu coach, terbuka, dan juga mengajukan pertanyaan pada saat momen yang tepat. Terakhir nih, dalam hal ketercapaian, setelah Pak Rehan melakukan coaching terhadap rekan kita, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dilakukan Pak Rehan itu seperti apa? Dari pertanyaan berbobot itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat coach itu lebih kreatif dalam berpikir, Pak, gitu. Jadi mereka bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang ada, kemudian bisa mereka implementasikan dalam kegiatannya dalam kelas seperti itu. Oke, jadi saya coba tangkap bahwa indikatornya bagaimana si coachnya ini bisa memunculkan idenya sendiri dan solusinya sendiri dia lakukan di dalam kelas seperti itu. Betul, Pak. Oke. Baik, mungkin itu pertanyaan saya ya terkait masalah kegiatan di awal ini. Nanti saya boleh ikut ya kegiatan observasinya ya, coachingnya ya. Boleh, di hari apa tuh? Kemungkinannya hari ini, Pak. Hari ini jam berapa? Jam 1 nanti, Pak. Jam 1. Baik, kita sudahi dulu untuk kegiatan sebelum melakukan coaching ini. Nanti kita jam 1 kita ketemu di perpus ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Rehan. Terima kasih, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kita mau ngobrol apa nih hari ini? Iya nih Pak, saya lagi bingung nih. Saya mau ngobrol tentang pengelolaan kelas saya, Pak. Tentang pengelolaan kelas. Kenapa tuh, Bu? Pengelolaan kelasnya gimana? Iya, saya di kelas saya itu Pak, muridnya belum aktif. Sebagian ada sih yang aktif ya Pak ya, tapi hanya sebagian. Yang sebagian lagi pasif Pak. Jadi saya ingin kelas saya itu lebih aktif gitu. Oke, jadi Ibu pengen kelas Ibu itu lebih aktif ya. Jadi kita ngobrol hari ini semoga kita dapat cara bagaimana siswa di kelas Ibu menjadi aktif ya. Iya. Oke, apa sih jadi itu tadi harapan Ibu ya, kelas kita menjadi aktif. Nah, kalau menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 sekarang siswa Ibu ada di mana tentang keaktifan tadi ya? Ada berada di skala berapa, Bu? Ya, skala 6 sih Pak, semuanya. Di skala 6 ya. Oke, di skala 6 ini jadi menurut Ibu karena siswa tadi beberapa aktif dan tidak aktif ini berada di skala 6.
Oke. Apa sih Bu penyebab siswa ini kurang aktif menurut Ibu? Kalau saya sih pernah bertanya ya sama anak-anak, kenapa sih anak-anak kalau ibu bertanya nih, yang jawab itu aja anaknya. Ini yang lainnya gimana kok perasaan nggak pernah jawab pertanyaan dulu. Mereka jawab begini sih, Bu habis bosan sih Bu. Kita juga selain bosan suka jadi juga gitu. Jadi siswa ini tidak aktif karena tadi menurut siswa ini bosan dan jenuh ya, karena proses pembelajarannya begitu-begitu aja. Nah, dari cerita Ibu tersebut ya, untuk Ibu idealnya siswa ini bisa di skala berapa Bu? Untuk saya idealnya, saya Idealnya pengen anak menurut Ibu ini tadi. pengen aktif ya, nggak muluk-muluk sih Pak. Saya mah ya 8 lah atau 9 lah. Kayaknya kalau 10 kan terlalu sempurna ya. Oke. Namanya anak kan beda-beda Pak. Oke, betul. Jadi kalau misalkan di 10 itu kata Ibu tadi masih terlalu sulit ya. Jadi di 8 ataupun 9 idealnya siswa ini bisa di skala tersebut ya Bu. Kira-kira Bu, rencana Ibu mau seperti apa Bu untuk mencapai target tersebut? Rencana saya kan tadi kan anak-anak tuh kurang aktif mungkin karena metode pembelajaran saya ya Pak ya. Oke. Metode pembelajaran saya yang kurang menarik. Jadi saya rencananya ingin memberikan metode pembelajaran yang lain Pak, yang bervariasi lah biar anak-anak tuh lebih aktif gitu belajarnya. Oke, jadi Ibu ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik gitu ya. Ya, Kira-kira Bu, metode pembelajaran yang menarik menurut Ibu itu yang seperti apa sih? ya kan kalau kemarin tuh saya masih pakai metode ceramah ya Pak ya. Oke. Jadi anak mungkin bosan ngedengerin saya ceramah aja. Jadi saya mau metode anak yang berkelompok tapi berkelompok heterogen Pak. Jadi anak Heterogen. aktif dengan anak yang pasif itu dicampur nih sama saya. Biar anak aktif tuh bisa membawa teman-temannya yang pasif gitu Pak. Oke. Jadi Ibu ingin menggunakan metode dengan berkelompok secara heterogen gitu Iya. ya. Jadi tadi siswa yang aktif dan tidak aktif itu Ibu satukan supaya Iya. yang tidak aktif tadi bisa menjadi aktif, terbawa gitu Iya, ya. terbawa. Terbawa oleh siswa yang aktif gitu ya. Oke, selain itu Bu, selain membuat kelompok, kira-kira ada lagi Bu? Ya, tadi kan saya mau pakai metode kelompok ya. Terus yang keduanya saya juga mungkin di sela-sela pembelajaran biar anak nggak bosen ya, saya mau kasih ice breaking gitu Pak. Biar Oh, kalau ice ice breaking kan anak-anak suka nih. Nah, Oke. ice breakingnya yang mengajar ada mengarah ke anak-anak aktif gitu loh Pak. Oke. Pakai ice breaking. Jadi selain tadi metode yang variatif dengan menggunakan kelompok heterogen, itu juga menggunakan ice breaking ya, di mana ice breaking ini nantinya Ibu buat menjadi siswa itu lebih aktif gitu ya, Iya. lebih ikut secara penuh di kelas Ibu gitu ya. Kira-kira Bu, dengan menggunakan metode dan ice breaking tadi, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih untuk mencapai ke target yang tadi Ibu bilang di 8 atau 9? Ya, mungkin waktunya nggak terlalu lama sih, karena kalau anak-anak suka sih saya rasa kan saya rasa sih anak-anak ya sebulan juga nggak ini sih Pak, mereka seminggu atau 2 minggu mereka bisa lah untuk aktif dalam pembelajaran saya. Oke. Berarti menurut Ibu cukup butuh paling lama tuh 2 minggu ya. Paling lama 2 minggu untuk siswa ini bisa berperan aktif ya, bisa hadir secara penuh di kelas Ibu. Ukuran keberhasilannya Bu, menurut Ibu ukuran keberhasilan si siswa ini aktif itu seperti apa? Ya, kalau saya kasih pertanyaan, mereka bisa menjawab lah setidaknya yang tadinya yang kalau ada yang menjawab anaknya itu aja. Saya sih harapnya bervariasi nih anaknya, jadi nggak anak itu aja Pak yang menjawab, jadi anak yang lain bisa nih, yang jarang mengutarakan jawaban atau jarang menjawab, mereka bisa menjawab sih. Oke, jadi ukuran keberhasilannya tadi itu siswa-siswa yang tadinya kurang aktif Iya. menjadi lebih aktif gitu Iya, ya Bu ya. seperti itu sih Pak. Oke, jadi untuk prioritasnya Bu, jadi Ibu lebih memprioritaskan yang siswa yang apa nih Ya, prioritasnya? prioritas saya ya semua siswa kan sama sih. Untuk pembelajaran sih saya gunakan ya semuanya sama, cuman yang untuk saya prioritaskan yang tadi yang kurang aktif itu, yang pasif-pasif itu. Makanya saya kan tadi pakai metode yang beberapa metode pembelajaran seperti kelompokan seperti itu sih prioritas saya, karena kan saya tadi pengennya skalanya bertambah kan, seperti itu. Oke, jadi untuk skala prioritas tadi Ibu lebih ke siswa-siswa yang memang tidak mau aktif gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira Bu, dalam Ibu menerapkan metode tadi kelompok dan ice breaking,
ibu perlu bantuan seseorang atau tidak sih? Ya mungkin saya bantuan ya dari guru mata pelajaran lain kali. Oke. Saya mau berkolaborasi nih. Saya juga sebelumnya nanti nih sama guru mata pelajaran ini anak aktif apa enggak sih sebenarnya nih, apa pelajaran saya aja. Jadi saya mau bertanya juga nih sama guru yang mata pelajaran lain. Oke, jadi ibu tidak sendirian gitu ya, Iya. jadi ibu harus berkolaborasi ya. Iya, dengan guru mata pelajaran Oke, lain. jadi dengan berkolaborasi setidaknya ide-ide baru itu akan muncul sendiri Iya, gitu ya. benar. Oke, nah, sebelum kita ke penghujung pertanyaan ibu, komitmen ibu dalam menerapkan tadi metode yang akan ibu terapkan untuk si siswa ini aktif, komitmennya seperti apa bu? Ya mungkin saya sih bukan hanya ide saya aja sih Pak, saya berkomitmen mau bertanggung jawab dan juga saya continue lah saya lakukan bukan hanya sekali aja. Jadi setiap saya pembelajaran saya mau menggunakan seperti itu, karena kalau kita yang nggak continue cuma sekali, nanti anaknya aktifnya sekali doang, pas hari itunya doang, giliran besoknya lupa lagi dia. Oke, jadi komitmen ibu itu ingin menjalankan metode atau cara-cara yang lebih kreatif kepada siswa supaya siswa ini tidak hanya pada hari itu aja Iya. gitu ya. Jadi setiap pembelajaran ibu siswa itu selalu aktif dan dapat hadir secara penuh gitu ya. Iya. Tidak ada lagi yang ketika ibu tanya yang jawab itu aja Iya. gitu ya. Jadi mereka ketika belajar itu aktif secara bergantian gitu Bu, ya. Iya. Oke, semoga dari apa yang kita diskusikan hari ini bisa ibu terapkan ya, karena tadi kita udah membicarakan dari masalah yang dihadapi, kemudian jawaban-jawaban yang kira-kira dapat memenuhi tadi kekurangan yang ibu ingin. Semoga bisa dijalankan dengan runut gitu ya, bisa dijalankan dengan baik gitu. Jadi nanti saya tunggu nih cerita selanjutnya Bu Sumi. Iya, nanti Pak Rehan boleh juga sih nanti ke saya nih, Bu Sumi bagaimana nih hasilnya. Saya juga pengen Baik. menyampaikan hasilnya ke Bapak nih. Baik. Pak, saya nih murid saya sekarang udah yang aktifnya udah mulai banyak. Saya ingin melaporkan seperti itu juga sih Kak. Baik, jadi kita sama-sama saling mengabari Bu Sumi ya. Iya. Oke, baik Bu Sumi, mungkin obrolan kita sampai sini aja ya. Iya. Karena kita kebetulan juga masih ada kegiatan yang lain gitu ya. Terima kasih banyak nih Pak Rehan ya udah Sama-sama, mau Bu mendengarkan Sumi. saya nih. Jadi saya kan ada solusi nih. Jadi saya nggak Ah. sendirian aja kalau saya punya masalah seperti ini. Baik, sama-sama Bu Sumi. Oke, Bu Sumi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak atas waktunya sudah mau menemani saya dalam kegiatan coaching bersama rekan saya tadi. Sama-sama ya Pak Rehan ya, tadi cukup aktif juga saya lihat ya Alhamdulillah. coachingnya ya. Berdasarkan sebelum melakukan coaching kita sudah diskusi ya panjang lebar ya. Betul sekali Pak. Tentunya dengan coaching yang dilakukan oleh Pak Rehan ada beberapa catatan yang ingin saya share nih Pak Rehan. Iya, karena saya juga butuh Pak. Makanya saya minta Pak Aji datang ke sini untuk melihat kegiatan coaching saya dengan rekan saya hari ini. Tuh, juga ini kan dalam rangka tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita ya, rekan-rekan kita ya. Betul sekali Pak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah coaching yang sudah kita lakukan dan saya juga ikut terlibat di dalamnya. Bahwasanya tadi kompetensi, kalau di awal saya catat bahwa kompetensi Pak Rehan itu yang ingin difokuskan yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan berbobot ya. Betul sekali Pak. Nah, terkait itu pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Rehan atau Pak Rehan sendiri melihat bagaimana sih performa yang tadi Pak Rehan lakukan, apakah puas atau kurang puas atau seperti apa? Kalau yang tadi saya lakukan Pak ya, saya sudah berusaha ya Pak. Ya. Saya sudah berusaha mengikuti alur kita dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan menurut saya itu berbobot. Cuma sepertinya masih kurang puas aja sih Pak gitu, karena sepertinya yang saya rasa saya belum bisa terlalu menggali potensi yang ada dalam diri rekan saya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, mungkin seperti itu Pak. Oke, itu berdasarkan penilaian refleksi diri dari Pak Rehan ya. Oke. Baik, memang fokusnya kita kan terkait masalah pertanyaan yang berbobot ya. Ada beberapa catatan nih yang ingin saya sampaikan Pak Rehan nih terkait masalah coachingnya. Kita di sini sama-sama belajar Pak Rehan, ya kan? Tentunya kita juga saling berbagi ilmu. Baik, nah catatannya ada catatan yang mungkin saya bisa
sampaikan ke Pak Rehan, ketika melakukan proses awal coaching dari pertanyaan yang berbobot itu, di awal-awal memang ada pertanyaan terkesan yes no ya, terkesan ada sedikit kaku di awal, tapi itu saya anggap wajar karena selebihnya mengalir seperti itu. Terus karena Pak Rehan menggunakan alur tirta ya, saya lihat alur tirtanya sudah jelas itu sampai terakhir tanggung jawab. Saya melihat itu dalam diri Pak Rehan terkait masalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di akhir juga ada proses yang memberdayakan rekan kita, teman kita dalam membuat solusinya, dan solusinya itu yang akan ingin dilakukan pada di kemudian harinya. Ada beberapa catatan yang menurut saya mungkin perlu ditingkatkan kembali nih Pak Rehan terkait masalah identifikasi ya. Dalam tirta itu kan ada alur identifikasi ya. Tentunya untuk melihat permasalahan dalam diri coach rekan kita ini, identifikasi masalahnya harus dalam supaya kita nanti bisa membantu rekan kita untuk memberikan rasa kreativitas dan memunculkan solusi dalam dirinya sendiri. Oke. Nah ini yang mungkin perlu diasah kembali terkait masalah identifikasi masalah, dan saya mencatat tadi ada closing statement ya terkait masalah permasalahan yang sudah dihadapi oleh Bu Sumi. Nah ini bagus bahwa untuk mempertegas coaching yang dilakukan Pak Rehan ini hasilnya seperti ini dengan harapan tujuannya sesuai dengan apa yang Pak Rehan inginkan, dan Bu Sumi tentunya akan mendapat solusinya seperti itu. Nah dan ini rubrik penilaiannya ya, saya cantumkan di sini, sudah melakukan, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya Pak Rehan ya. Nah ini dasar saya untuk melihat proses penilaian observasi yang Pak Rehan lakukan. Nah dari diskusi kita kali ini nih, kira-kira ada terbayang nggak peningkatan apa yang ingin Pak Rehan lakukan dalam proses pengembangan coaching ya khususnya ke depannya? Mungkin yang tadi telah Bapak sampaikan ya Pak ya. Jadi mungkin saya akan mencoba berlatih lagi. Jadi supaya saya bisa menggali tadi identifikasi masalahnya supaya lebih dalam lagi, supaya nanti saya bisa membantu coach untuk bisa menemukan solusi-solusi kreatif dari dirinya sendiri. Mungkin itu nanti akan saya kembangkan kembali tuh Pak. Kemudian yang kedua yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan rasa gitu. Jadi nanti itu ya mungkin saya akan kembangkan, karena menurut saya juga tadi masih banyak sekali gangguan-gangguan yang bikin saya hilang fokus seperti itu Pak. Jadi nanti itu mungkin yang nanti akan saya kembangkan mungkin seperti itu Pak. Oke. Nah terkait masalah indikator ketercapaian nih dalam tujuan pengembangan ini, berdasarkan refleksi diri Pak Rehan sendiri, apa indikator yang sudah bisa saya tercapai ya dalam proses coaching kali ini? Mungkin kehadiran secara penuhnya itu Pak. Mungkin saya itu lebih di situ lah. Di situ saya masih, menurut saya gitu ya, menurut saya sudah di tingkatan, menurut saya itu saya sudah mampu gitu di kehadiran penuh itu, karena ketika saya mendengarkan Bu Sumi itu walaupun tadi keganggu dengan yang tidak fokusnya, tapi saya selalu berusaha untuk tetap ada dan mendengarkan Bu Sumi. Balik lagi pada fokus Iya, ya. betul seperti itu Pak. Baik. Untuk pertanyaan berbobot sendiri, kalau menurut Pak Rehan dalam terkait indikator ketercapaiannya? Kalau untuk di pertanyaan berbobot yang tadi saya sudah sampaikan Pak, saya sudah berusaha, cuma mungkin tadi konteksnya saya masih belum puas aja gitu, belum puas gimana untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya rasa saya masih kurang menggali potensi atau dari rekan saya. Iya. Terkait hal tersebut yang sudah direfleksikan oleh Pak Rehan, berarti ada rencana tindak lanjut ke depannya mungkin untuk meningkatkan proses ini? Pasti Pak, selalu ada rencana tindak lanjut nanti. Apa yang bisa Pak Rehan lakukan terkait masalah tindak lanjut ini? Yang pasti Pak, saya akan mencari referensi ya, entah dari PMM ataupun dari video YouTube gitu, tentang bagaimana melakukan kegiatan coaching dengan baik, mungkin seperti itu Pak. Oke, ada referensi PMM ya. Mungkin ikut webinar? Ya, apa enggak webinar betul sekali Pak. Oke.
tentunya tindak lanjut ini juga melibatkan beberapa unsur. Mungkin Pak Rehan bisa melibatkan rekan-rekan yang lain. Iya, yang pasti pertama, apalagi untuk webinar, saya akan minta izin kepala sekolah ya, terutama ya Pak. Ketika kepala sekolah mengizinkan, nanti saya akan berusaha untuk ikut serta untuk mengembangkan diri saya tentang coaching ini. Kemudian ketika memang itu harus mengganggu waktu belajar ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, di mana ketika memang saya mengikuti kegiatan tersebut, dia mau menggantikan saya ada di kelas, mungkin seperti itu Pak. Berarti ada sisi kolaborasi ya? Iya, betul sekali, ya Pak. proses pengembangannya. Baik, ini terakhir ya sebagai penutup ya, dari coaching yang Pak Rehan lakukan, apa fokus atau poin yang bisa Pak Rehan dapatkan? Dari ini Pak, dari hasil coaching ini ya, setelah tadi dibantu ditemani oleh Pak Haji ya, apa namanya, dengan rubrik-rubrik penilaian yang tadi Bapak sebutkan, itu memotivasi saya sih Pak untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi coach ya bagi teman-teman yang memang memerlukan bantuan atau memerlukan solusi dari setiap permasalahan yang ada, mungkin itu. Saya yakin Pak Rehan kedepannya akan menjadi coach yang baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya, dan mungkin tidak lupa untuk sharing kepada rekan-rekan kita nih di kegiatan Kombel di sekolah kita. Baik Pak, itu akan saya usahakan nanti di Kombel. Ya, jadi berbagi praktik baik terhadap rekan-rekan juga salah satu bagian poin yang penting. Baik Pak. Saya yakin Pak Rehan bisa share pengetahuan yang sudah diberikan atau yang sudah didapatkan hari ini ke depannya terkait masalah prinsip-prinsip coaching. Diharapkan rekan-rekan kita juga memiliki kemampuan yang sama dengan Pak Rehan. Amin, amin. Itu harapan saya. Terima kasih Pak. Saya rasa dari hasil analisis supervisi coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Rehan ini sudah selesai ya. Baik, ada kegiatan yang harus saya lakukan selanjutnya. Ada yang mungkin ingin ditanyakan, Pak Rehan? Mungkin tidak ada Pak Haji, tapi saya harap ketika nanti ada kawan saya yang ingin diamati lagi oleh Pak Haji bersedia hadir untuk pendampingan. Insya Allah. Saya menyediakan waktu dan tempatnya buat Pak Rehan. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Rehan ya. Sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.